Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Supriyatna. Saya dari Prodi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan ada 5. 1. Landasan filosofis, 2. Landasan sosiologis, 3. Landasan kultural, 4. Landasan psikologis, 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. 1. Saya di sini akan menjelaskan landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan eksistensialisme. Yang kedua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan kultural meliputi kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan secara informasi maupun formal. Yang keempat, landasan psikologis. Pemahaman beserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Pengetahuan, knowledge, adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran rasio, intuisi, dan wahyu. Di sini ada asas pokok pendidikan, asas Tutpuri Handayani, asas kemandirian, dan asas belajar sepanjang hayat. 1. Saya akan menjelaskan di sini apa itu asas Tutpuri Handayani. Asas Tutpuri Handayani sebagai asas pertama. Tutpuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Anus R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu ing ngarsa sung tulada dan ing madya mangun karsa. Itulah asas Tutpuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Apa itu asas belajar sepanjang hayat? Asas belajar sepanjang hayat dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education.
kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Di situ saya cukup menjelaskan tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.